Kementerian PUPR mengalokasikan 33 triliun rupiah untuk program perumahan pada tahun 2022 mendatang. Target prioritas bidang perumahan terdiri dari dana pembangunan rumah susun senilai 1,5 triliun rupiah. Kementerian PUPR menggelontorkan anggaran hingga 33 triliun khusus untuk program perumahan di tahun 2022. Dana tersebut terdiri dari usulan anggaran pagu indikatif sebesar 5 triliun serta bantuan pembiayaan perumahan sebesar 28,2 triliun. Target prioritas bidang perumahan yang masuk dalam pagu indikatif ini terdiri dari dana pembangunan rumah susun 1,5 triliun, selanjutnya dana rumah khusus 420 miliar, rumah swadaya senilai 2,3 triliun, serta untuk pembangunan rumah umum dan komersial sebesar 200 miliar, dan juga dana dukungan manajemen sebesar 580 miliar, sedangkan untuk bantuan pembiayaan perumahan sebesar 28,2 triliun. Dengan rincian untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP sebesar 23 triliun untuk 200.000 unit perumahan. Selanjutnya ada bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan atau BP2PT sebesar 1,6 miliar untuk 42 unit rumah. Adapun untuk program subsidi bunga kredit senilai 4,39 triliun dianggarkan untuk 769.903 unit perumahan. Terakhir yakni program subsidi bantuan uang muka atau SBUM senilai 812 miliar untuk 200.000 unit. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Ekonom Center of Reform for Economic atau CORE Indonesia menyambut baik rencana Kementerian PUPR yang akan menggelontorkan anggaran 33 triliun untuk program 1 juta rumah di tahun 2022. Meski demikian, ekonom senior CORE Muhammad Faisal menilai permintaan akan rumah bagi kalangan menengah ke bawah masih sangat rendah akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dihimbau agar mendorong permintaan perumahan dari sisi skema kredit. Menurut Faisal, ketersediaan lahan juga menjadi hal yang penting yang harus disiapkan pemerintah agar harga jual rumah bisa terjangkau oleh masyarakat. Harga lahan yang semakin tinggi juga menjadi kendala dalam merealisasikan rumah murah bagi rakyat. Faisal menyatakan, permintaan akan kebutuhan rumah juga sangat tergantung pada pemulihan ekonomi di dalam negeri. Itu masalah yang biasanya terjadi bahkan sebelum pandemi, ya. Sebetulnya kalau kita melihat kondisi sebelum pandemi, masalah demand daripada masyarakat yang perumahan kelas menengah bawah itu agak mendingan. Gini, jadi ketika sebelum pandemi itu kan biasanya pembelian properti untuk investasi yang besar-besar itu turun. Kita bisa melihat dari kreditnya yang juga turun, ya. Nah, tapi kalau demand untuk yang kalangan bawah, menengah bawah itu sebetulnya besar sekali. Besar sekali, bahkan kalau Real Estate Indonesia atau REI siap membantu pemerintah dalam merealisasikan program perumahan 2022 yang ditargetkan mencapai 1 juta lebih perumahan. Nah, meski demikian, masalah pendanaan dinilai masih menjadi kendala lantaran perbankan selektif dalam menyalurkan kredit. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia atau DPP REI siap membantu pemerintah dalam merealisasikan program perumahan 2022 yang dianggarkan 33 triliun rupiah. Meski demikian, Wakil Ketua Umum REI Bambang Eka Jaya menyebut masih sering terjadi masalah pendanaan lantaran perbankan khawatir dalam menyalurkan kredit. Di mana dengan adanya Spetruk ini akan ada sistem pengawasan yang lebih rigid dari pemerintah. Nah, ini yang bukan kita khawatir diawasi, ya, karena memang pengawasan itu kan selalu harus ada. Dan pengawasan itu sebenarnya nggak harus dari pemerintah, bisa dari konsumen sebagai pembeli, perbankan yang memberikan kredit gitu kan, ya. Tapi kalau kemudian ditambah dengan satu layer pengawasan yang terlalu rigid seperti ini, dikhawatirkan ini akan terhambat gitu loh. Bambang juga menghimbau agar sistem pemantauan konstruksi atau Sipetruk yang akan mengawasi sektor properti dari mulai pembangunan rumah rakyat sampai dengan serah terima kunci tidak menghambat realisasi target 1 juta rumah. REI optimis permintaan perumahan menengah ke bawah masih akan tetap tinggi meski di tengah pandemi. Untuk itu pemerintah diharapkan mengimplementasikan fasilitas pembiayaan. Dari Jakarta, Rizka Ayu Tri Julianti, IDX Channel.